Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Kembali kami boleh melewati hari ini dengan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat kebaikan-Mu. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus, supaya kami dapat mengerti dan melakukan dengan sukacita akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 2 Samuel pasal 10 ayat yang ke-12. Tertulis demikian, kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada tahun 1914, penjelajah bernama Ernest Shackleton memimpin sebuah ekspedisi ke Antartika dengan kapal bernama Endurance. Tapi di sana kapal mereka terjebak es. Kapal mereka hancur dan tenggelam. Ernest Shackleton dan krunya terdampar di atas bongkahan es yang hanyut selama berbulan-bulan dalam suhu di bawah 0 derajat. Dalam kondisi seperti itu, banyak dari mereka yang mulai putus asa. Tapi setiap hari, Shackleton menguatkan hati para krunya dan meyakinkan mereka semua bahwa mereka akan pulang dengan selamat. Ucapan dari Ernest Shackleton yang menguatkan hati mereka membuat seluruh 28 krunya itu selamat setelah hampir 2 tahun terdampar. Dalam situasi yang sulit, dalam keadaan yang sukar, kita semua perlu menguatkan hati kita. Kekuatan hati di dalam Tuhan adalah penentu kemenangan. Dalam 2 Samuel pasal 10 ayat 12 ini tertulis, kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Dalam 2 Samuel pasal 10 ini, Yoab, yaitu panglima tentara Daud, berada dalam situasi yang sangat-sangat sulit. Ia terjepit di depan dan dari belakang. Di depannya ada tentara Bani Amon. Di belakangnya ada tentara Aram. Dan jumlah tentara musuh begitu besar. Yoab membagi pasukan dengan saudaranya yang bernama Abisai. Dan bersamaan dengan itu ia mengucapkan kata-kata dalam ayat 12 ini. Dia mengatakan kepada Abisai untuk menguatkan hati, baik untuk diri sendiri dan juga menguatkan hati bangsa mereka. Kalau kita perhatikan dari ayat ini, saudara, menguatkan hati merupakan pilihan. Menguatkan hati itu merupakan sebuah keputusan yang diambil. Kita tidak perlu menunggu kesulitan atau kesukaran itu selesai. Kita tidak perlu menunggu rasa takut kita hilang, baru menjadi kuat hati. Justru dalam kesukaran, ketika kita mengalami ketakutan, kita harus memilih untuk kuat hati dan berharap kepada Tuhan. Yoab adalah panglima dan adiknya bernama Abisai juga adalah seorang panglima. Dua-duanya mempunyai posisi sebagai pemimpin dalam peperangan. Dalam kondisi yang sulit, sukar, menakutkan, dan mengancam itu, Yoab, sang kakak, menguatkan hati adiknya yang bernama Abisai. Kita semua dipanggil untuk menjadi penguat bagi sesama yang sedang ketakutan.
sedang kelelahan, sedang putus asa. Kalau ada anggota keluarga kita, ada saudara, sahabat, atau teman kita yang sedang dalam keadaan yang kehilangan semangat, kuatkan mereka, bangkitkan iman mereka untuk percaya dan berharap kepada Tuhan. Dan secara pribadi kita juga sendiri harus menguatkan hati ketika ada masalah dan persoalan di hadapan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, menguatkan hati bukan berarti kita merasa kita mampu dengan kekuatan sendiri. Tapi karena kita tahu siapa yang berdiri di pihak kita, maka kita percaya bahwa kita pasti akan dimampukan menjalani hari-hari ke depan, menjalani tahun yang baru yang sebentar lagi akan kita hadapi. Kuatkan hati untuk selalu percaya kepada Tuhan dan berharaplah kepadanya di dalam setiap keadaan. Tuhan bersama dengan kita dan akan memberikan kemenangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu memberikan kami kekuatan, menyadarkan kami semua bahwa di dalam segala persoalan, masalah, kesukaran, Engkau mengajar kami untuk tetap menguatkan hati dan berharap kepadamu. Engkau berkata jangan takut, tapi percaya saja. Kami mau percaya dan berharap kepadamu Tuhan di dalam setiap pergumulan dan persoalan kami. Kami mau percaya dan menguatkan hati di dalam janji firman-Mu, bahwa kami dapat menjalani hari demi hari di dalam kekuatan kuasa-Mu, di dalam penyertaan-Mu yang memberikan kami kemenangan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua di sepanjang malam ini. Lindungilah kami dengan kuat kuasa-Mu. Kami berdoa membawa setiap pergumulan dan persoalan kami masing-masing. Setiap permohonan doa yang disampaikan, lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan, mujizat-Mu bagi setiap kami. Ada kesembuhan, ada pertolongan ajaib, ada kelepasan, ada pemulihan, mujizat yang Tuhan kerjakan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna, seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.